aktivis dakwah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di bulan yang mulia ini kita terus menunjukkan perhatian kita terhadap Al-Quran, ya. Semoga ini bukti bahwa kita semua insya Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai tujuan hidup kita, landasan perjuangan kita, begitu juga cita-cita kehidupan kita, semuanya kita harap bermuara kepada Al-Quran, insya Allah. Tema yang direquestkan pada saya pentingnya tahsin tilawah dalam pembinaan adalah kita membaca ayat Al-Quran Al-Baqarah 121. Ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami berikan Al-Quran, ya, mereka membacanya dengan bacaan yang sesungguh-sungguhnya. Ya. Mereka lah orang-orang yang beriman. Al-Baqarah 121. Ya. Jadi bersyukurlah jika kita termasuk ayat ini. Ya. Jadi orang yang diberi wahyu atau umat yang diberi wahyu itu dalam Al-Quran ada yang disebut peran Allahnya, ada yang enggak disebut. Ya. Di ayat ini disebut nih, alladzina ataina, orang-orang yang telah kami berikan. Ya. Kalau di Ar-Ra'd juga disebut, di surat Al-Qasas disebut. Ya. Tapi kalau di Al-Bayyinah enggak disebut. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Orang-orang yang diberi. Orang-orang yang diberi kitab. Ya. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Ya. Tidakkah kau lihat orang-orang yang telah diberi sebagian Alkitab. Ya. Jadi apa bedanya ya antara ungkapan ayat yang kami berikan dengan yang diberikan kepada mereka? Maka ketika Allah menyebutkan perannya, kami berikan, itu semua menunjukkan sikap positif dari manusia itu. Jadi kalau di ayat ini, Al-Baqarah 121 ini, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab atau Al-Quran, mereka membacanya dengan bacaan yang sungguh-sungguhnya. Ya. Maka jangan sampai diri kita nggak sesuai. Ya. Ketika Allah sudah katakan ataina, berarti ini untuk orang-orang yang penerima Al-Quran dengan baik. Ya. Salah satunya siap membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi ya, kalau kita nggak menindaklanjuti yang dimaksud ayat ini, berarti kita menjadi utul kitab. Ya. Pada ayat-ayat yang disebut dengan utul kitab, biasanya ya, penerimaan terhadap Al-Quran yang negatif. Ya, misalnya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Orang-orang yang telah diberi kitab itu akhirnya berpecah belah. Ya. Tidak solid, saling bermusuhan. Nah, itu disebut utul kitab. Ya. Allah nggak mau menyebut perannya karena malu-malu ini. Ya, dikasih kitab bukannya diamalkan, malah jadi
jadi kondisi yang negatif. Di Ar-Ra'd dikatakan, ya, alladzina atainahumul kitaba yafrahun. Ya. Orang-orang telah kami berikan kitab itu, mereka bahagia dengan Al-Quran. Baik, jadi Al-Baqarah 121 mengingatkan bahwa penerima wahyu Allah yang sejati itu apabila yatlunahu haqqa tilawati, membacanya dengan bacaan yang sesungguh-sungguhnya, sehingga mereka disebut orang yang betul-betul beriman pada Al-Quran itu. Membaca yang sungguh-sungguhnya itu yaitu bacaan yang melibatkan 3 hal di dalam diri manusia itu. Ya. Melibatkan lidahnya, ya, sehingga nggak bisa baca Quran tapi pakai hati, ya. Lidahnya. Lidah siapapun termasuk orang Arab, ya, harus talaqi, ya, harus di-setel ulang, ya, agar bisa sesuai dengan huruf-huruf Al-Quran itu. Ya. Karena dalam bahasa Arab nggak ada qalqalah. Ya. Qalqalah adanya dalam Al-Quran. Ya. Di dalam bahasa Arab nggak ada isti'la. Ya. Maka adanya dalam ilmu tajwid, dalam tahsinut tilawah. Ya. Maka saat manusia itu bacaannya sesuai dengan ilmunya, maka ya, mau disebut bersanad atau tidak bersanad, otomatis bersanad. Ya. Jangan bingung-bingung masalah sanad, ya. Jangan dijadikan sanad itu hanya isu formalitas, tapi kenyataannya nggak menunjukkan bersanad. Ya. Ya, memang yang paling bagus bersanad dan sesuai. Ya. Tapi apabila nggak berkesempatan, sesuai aja. Siapa yang bacaannya sesuai dengan ilmu tajwid, ya, maka walaupun nggak ada sanadnya, maka itu sudah bisa diterima. Ya. Ya, karena memang sanad itu ada yang khos, ada yang am. Ya. Yang khos di mana seorang berkesempatan bertemu langsung dengan orang yang bersanad. Ya. Am, ya, sanad yang sifatnya am apabila bacaannya itu sudah sesuai, ya, huruf-hurufnya udah tepat, ya, ya. Karena itu kadang-kadang sebagian guru Al-Quran dari luar suka bingung, ini katanya orang bersanad tapi kok bacaannya nggak menunjukkan orang bersanad. Nah, itu biasanya sanad boleh beli, gitu, ya. Karena akhir zaman, ya, sanad juga dijual, ya, kayak ijazah juga, ya. Jadi ya udahlah, ya, fokuslah kepada, ya, ilmu membaca itu sendiri yang disebut dengan tajwid, supaya bacaan kita seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah kepada Abdullah ibnu Mas'ud, man arada an yaqra'al Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra' ala ibni ummi abdin. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran masih dalam keadaan fresh, ya, maka belajarlah dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ya, inti daripada hadis ini pentingnya membaca Al-Quran itu betul-betul sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ada. Ya. Kalau dulu langsung ke orang, kalau sekarang sudah banyak kemudahan-kemudahan, ya, ke guru Al-Quran, diajarkan kaidah-kaidah tajwidnya, insya Allah bisa mempercepat prosesnya. Ya. Maka ketika bacaan orang itu bagus, ya, maka Rasulullah mengatakan, lallahu asyaddu udhunan minar rajuli hasanus sauti bil Quran.
Sungguh Allah itu sangat senang mendengar bacaan hambanya yang bagus. Ya. Bagusnya apanya? Suaranya. Ya. Suara nggak bisa dijadikan standar. Ya. Ya, suara, rizki, rupa, wajah itu ya, setiap manusia beda-beda. Ya. Ada yang bagus, ada yang sedang, ada biasa. Ya. Yang sangat mungkin distandarkan sama adalah kualitas bacaan. Ya. Siapa saja yang pernah belajar, ya minimal 1 semester saja, insya Allah ya bacaannya ya, sesuai dengan kaidah bacaan yang sesungguhnya. Jadi yang disebut dengan yatlunahu haqqa tilawati apabila lidahnya disesuaikan dengan huruf-huruf ataupun kalimatul Quran itu. Yang kedua, akalnya. Ya. Akalnya ya, memahami apa yang dibaca. Sehingga ya, perintah berinteraksi dengan Al-Quran itu bukan ditahsin saja, tapi juga ditafhim atau tafsir. Ya. Yang ketiga, ya, melibatkan hati. Ya. Namanya tadabbur. Ya. Maka mereka yang tidak mau tadabbur disebut hati yang terkunci. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Yang enggak mau tadabbur berarti hatinya terkunci. Ya. Maka 3 hal inilah yang harus selalu aktif saat membaca Al-Quran. Ya. Jadi ketika membaca wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, ya, mulutnya mengucapkan dengan benar, ya, bahkan lebih bagus lagi, lebih plus lagi, tidak saja mengucapkan dengan benar, bahkan sudah hafal. Ya. Hafal itu menunjukkan apa? Lidah atau mulut yang sudah sangat aktif ya dengan ayat-ayat tersebut, sudah sangat mengulang-ulang. Bagaimana umumnya orang beriman pasti hafal Al-Fatihah ya. Pasti hafal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kenapa? Ya karena itu surat yang banyak dibaca. Ya. Maka menghafal itu dalam rangka agar surat yang lain mendapat perlakuan yang sama. Ya. Apalagi Al-Baqarah. Al-Baqarah itu tetangganya Al-Fatihah. Al-Fatihah sudah dibaca ratusan ribu, Al-Baqarah baru puluhan. Untung aja Al-Baqarah itu nggak bisa ngomong. Kalau ngomong, dia akan nuntut. Saya kapan dibaca sebanyak Al-Fatihah? Ya. Untuk itulah Rasulullah punya anjuran khusus agar orang beriman itu hafal Al-Baqarah. Ya. Karena siapa yang hafal Al-Baqarah, maka Al-Baqarah itu akan tampil di akhirat nanti, divisualkan oleh Allah menjadi pembelanya. Jadi syafaat Al-Quran itu secara umum dari seluruh Al-Quran dan dari surat khusus namanya Al-Baqarah, Ali Imran. Maka membaca dengan banyak itulah insya Allah menghasilkan hafalan. Ya. Jadi kalau sedikit hafal, kalau baca sedikit tapi hafal, ya berarti sebentar lagi juga hilang. Hafalan itu nggak hilang karena banyaknya bacaan, banyaknya pengulangan ayat. Itu lidahnya. Ya. Maka saat dia membaca tadi wasyamsu wadduhaha, di kepalanya sudah ada pemahaman. Ayat ini sumpah. Sumpahnya 7 kali demi matahari dan sinarnya, wasyamsu wadduhaha, demi bulan yang mengikutinya dan seterusnya. Ya, di sini ada katalaha wal qamari idza talaha.
Ya. Jadi kalau di sini artinya mengikuti, tapi di Al-Baqarah tala kok membaca. Kan di Al-Baqarah sama kata dasarnya talayat telu, tapi di surat ini tala artinya mengikuti. Wal qamari idza talaha. Jadi gimana pemaduannya? Ya disebut tilawah kalau diikuti. Ya. Tilawah yang benar, bacaan yang benar itu jika diikuti dengan cara baca yang benar, pemahaman yang benar, tadabbur yang benar, dan amal yang benar. Ya. Jadi kepalanya langsung menyadari saya sedang membaca begini. Ya. Wal ardi wa ma dhahaha, demi kepalanya demi bulan apabila telah dihamparkan oleh Allah. Ya. Hatinya juga ikut aktif. Ya. Hatinya aktif dalam arti baper, terbawa perasaan. Masya Allah, luar biasa. Allah sampai perlu bersumpah 7 kali. Ya. Dan semua makhluk ini makhluk yang terbiasa disebut di ayat-ayat lain, makhluk yang terbiasa bersujud. Ya. Tidak saja bentuknya yang besar, syamsi wa duhaha, tapi juga mereka selalu bersujud. Bersumpah untuk apa? Bersumpah untuk jiwa kita. Wa nafsi wa ma sawwa. Ini jiwa ya, jangan sampai dibiarkan begitu saja, enggak dibina ya, sehingga menjadi liar. Ya. Siapa yang membina, dia beruntung. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Maka tilawah seperti inilah yang diinginkan oleh Al-Baqarah 121. Ya. Jadi insya Allah ya, ayat ini cukup membuat atau menyadarkan kita ya, untuk sadar pentingnya ya membaca dengan baik. Ya. Yang terkadang belum mau membayar mujahadahnya sudah merasa sulit. Ya, kendalanya itu ya. Mujahadah, sabar, belajar lagi. Jadi inti memperbaiki bacaan itu terletak pada apa sebenarnya? Ya. Terletak pada 3 hal. Ya. Pertama, terletak kepada membiasakan mendengar bacaan yang benar. Ya. Membiasakan mendengar bacaan yang benar. Jadi ikuti pelan-pelan kalau kita mendengar bacaan orang-orang yang sudah benar bacaannya. Ya. Ketika yang diikuti itu menahan, tahan. Wan nahari idza jallaha. Jangan yang pembacanya nahan, kitanya nggak nahan. Jadi sering-sering mendengar bacaan yang benar, insya Allah itu akan membentuk pola pikir dalam diri kita. Ya. Lebih khusus lagi mendengar yang sifatnya fokus, ya. Fokus, ya. Misalnya maaf nih ya, kalau di buku saya itu kan memang buku saya ilmu tajwid pedoman daurah Al-Quran, kan memang saya bikin per bab itu fokus ya. Jadi ketika belajar huruf maka fokus semua huruf. Ketika belajar izhar fokus semua izhar ya. Nah, itu yang saya maksudkan, kalau per fokusnya didengarkan, insya Allah ya di kepala kita terbangun. Oh, baca izhar itu begini ya. Oh, baca dhad itu begini. Minimal suaranya dulu deh, suara dhad itu begini. Ya. Jangan sampai ya sekedar
bayangan suara aja nggak ada di kepala kita. Karena itu penting membiasakan mendengar bacaan-bacaan yang baik. Ya. Setelah itu ya, mencoba melatih, ya. Mencoba melatih atau menyesuaikan apa yang kita dengar itu dengan ya lidah kita. Pasti awal-awal nggak kompak ya. Dia sudah tahu bot itu suaranya begini, tapi lidahnya nggak keluar itu. Maka harus berusaha melatih suara bot itu seperti apa. Ya. Ya, kalau di buku saya di situ saya buat latihan-latihan sekian kata bot dengan harokat fathah, dot dengan harokat kasrah, dot dengan harokat dhammah, dot dengan harokat ya, harokat sukun ya, dalam bentuk kata demi kata supaya yang belajar bisa fokus ya. Maka insya Allah ya, setelah mencoba membiasakan ya, kemudian terakhir baru kita bertemu dengan seorang pembimbing, seorang guru ya. Di situ dia akan mengajak kita melatih insya Allah. Apabila dengan 3 hal ini ya, mendengar, mencoba, mentashih ya, mencoba melatih, kemudian mentashih, minta diarahkan, insya Allah akan tercapai sebuah kemampuan ya, baca Al-Quran sesuai dengan aslinya, insya Allah ya. Alhamdulillah kita memang berada di dalam gerakan dakwah yang semua diperhatikan ya. Enggak urusan pilkada aja diperhatikan, sampai urusan ngaji kita, karena dari ngaji inilah manusia akan membekali dirinya di akhirat ya. Jadi inilah yang harus kita pahami sebagai syumuliyatud dakwah ya. Bahwa dakwah yang integral itu yang mau menerima segala yang bernuansa ilmu, karena dikatakan al-hikmatu dhalatul mu'min ya. Ilmu itu sesuatu yang hilang bagi orang beriman, sehingga kalau dia menemukannya maka harus menghargainya. Mumpung ada yang masih mau mengajarkan, mumpung masih ada yang mau membimbing ya, maka harus dijalani ya sebuah sesi kehidupan di mana dia memperbaiki bacaannya ya. Secara strategi ya sering saya ingatkan, bisa memfokuskan kepada huruf-huruf yang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia ya. Ya, kalau mengucapkan huruf mim kan ada padanannya, berarti huruf M ya. Huruf lam ada padanannya huruf L ya. Tapi kalau bot apa padanannya ya, nggak ada ya. Walaupun orang Garut ngomong dodol ya dot pakai dal ya, nggak mungkin ngomong bobol ya. Nah, karena itu perlu latihan khusus huruf bot, karena nggak ada padanannya ya. Huruf po nggak ada padanannya ya. Ada T ya miripnya tak, walaupun tak harus ada hamesnya, nanti dibahas ya. Po itu khusus ya. Bahasa hanya ada bahasa Arab, apalagi shad ya. Dan semua huruf-huruf isti'la namanya ya, khussa dhaghtin qid kha sad dad ghain ta qaf dha, itu semua hampir tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, semua nggak punya. Ya, maka fokuslah kepada yang nggak ada ini. Gimana bisa mengucapkan huruf kha yang benar, huruf fa yang benar ya. Insya Allah lebih fokus
lebih terproses dengan baik kemampuan membacanya, insya Allah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengapresiasi siapapun yang membaca Al-Quran walaupun kualitas bacanya belum baik. Ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa 'alaihi syaqq falahu ajran. Ya. Siapa yang bacaannya masih belum berkualitas alias terbata-bata, ya, sehingga dia merasakan kesulitan membacanya, maka dapat 2 pahala. Ya. Pahala membaca dan pahala kesulitan membacanya. Ya. Apa berarti enakan bacanya nggak bisa aja? Ya. Apa berarti enakan nggak lancar? Mending dapat 2 pahala. Ya. Ya. Tentu pemahamannya tidak demikian. Ya. Yang dimaksud oleh Rasulullah 2 pahala di sini adalah sebuah motivasi. Ya. Ya. Kalau kamu tahu bahwa bacaanmu itu berpahala 2, padahal kamu belum lancar bacanya, tajwidnya juga belum benar, ya, makhrajnya juga belum benar, ya. Diiming-iming dengan 2 pahala, ya. Tentu orang beriman yang punya iman disebut ihtisaban, ya. Seperti yang sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Apa arti ihtisaban? Ihtisaban adalah keyakinan bahwa, ya, apa yang disebut oleh Allah dan Rasulnya, ini ada pahalanya, ini ada pahalanya, maka dia langsung yakin dan selalu mendambakan amal tersebut. Ya. Maka kita ditantang di bulan Ramadan ini, benar nggak kita benar-benar punya iman dalam bentuk ihtisaban. Ya. Di sini Rasulullah mengatakan, ya, dalam kondisi bacaanmu yang belum baik, bacaanmu yang belum lancar, sehingga bagi kamu membaca 1 juz itu paling cepat butuh sejam misalnya, ya, karena bacanya merambat gitu, ya, kamu dapat 2 pahala. Maka orang yang ihtisaban otomatis, ya, sangat termotivasi oleh 2 pahala itu. Ya. Ya. Maka ketika termotivasi, ditambah dia melakukan proses tashih, ya, proses pembetulan, mana yang kurang, ya, mana yang harus lebih panjang, mana yang kepanjangan, mana yang seharusnya tidak panjang dipanjangkan. Itu biasa dialami oleh siapa saja yang dalam proses pembetulan bacaan. Jadi meningkatkan jam terbang membaca, kemudian ada pembetulnya, itulah solusi mengatasi yatata'ta, ya, mengatasi bacaan yang belum standar. Ya. Apresiasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan, ya, bahkan dampak ruhi, ya, dampak pembinaan spiritual orang yang membacanya masih terbata-bata pun, insya Allah masih tetap ada, ya, karena Allah Maha tahu, ya, ini kan bukan bahasa aslimu, ya. Walaupun kalau kamu pelajari, insya Allah kamu juga bisa membacanya dengan baik. Ya. Maka ketika akhirnya berakhir, ya, ya tatak-taknya, ya, kemampuan membaca terbata-batanya, ya, berakhir, jadilah dia orang yang disebut dengan al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu sederajat dengan malaikat, ya, kemuliaannya di sisi Allah.
salah satu kriteria mahir itu ya bacaannya benar dan lancar, ya, salah satu, ya. Yang lainnya ya dia hafal, ya dia paham, ya dia mengamalkan, ya. Maka ya, memang untuk al-mahir nggak ada janji 2 pahala seperti orang yang masih belajar tadi. Ya. Tapi apakah dia dirugikan? Tentu tidak. Ya. Ya. Bagaimana tidak? Karena jangkauan bacaan al-mahir, orang yang sudah baik bacaannya atau lancar bacaannya, itu ya akan beda. Ya, tadi yang masih belajar sebutlah sejam dia mendapat baru dapat 1 juz. Ya, itu pun kalaupun dapat 1 juz biasanya capeknya minta ampun. Ya. Sehingga begitu selesai 1 juz istirahatnya bisa 3 jam. Ya. Tapi al-mahir ya sama-sama 1 jam, paling tidak dia bisa 1 juz setengah kalau enggak 2 juz. Minimal 1 juz setengah. Dan kalaupun capek, insya Allah enggak terlalu lama karena tadi jam terbangnya sudah banyak. Inilah yang diinginkan dalam tarbiyah dengan proses tahsinut tilawah dalam pembinaan pribadi-pribadi muslim. Ya. Jadi pada akhirnya ya sampailah dia kepada sebuah posisi ya al-mahir. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Ya. Maka dari posisi al-mahir inilah insya Allah akan terus berproses ke arah yang lebih tinggi lagi, lebih luas lagi. Bagaimana agar orang beriman itu bisa mengakses tarbiyah Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya, dengan seluas-luasnya. Ya. Katanya Mama lagi mute, disuruh mute. Ya, jadi itu semua nggak mungkin ya, ibarat sebuah perjalanan di tol ya, maka tetap harus memulai dari ya istilahnya KM0 ya, KM0, KM1, KM2, tahapan itu harus dilalui ya. Ya nggak bisa mau tiba-tiba ya ingin langsung belajar tafsir ya. Ya sementara yang dasar-dasarnya belum dipelajari, maka menjadi kurang afdal ya. Maka insya Allah ketika dasarnya sudah dipelajari ya, maka ya, dia bisa menjadi orang-orang yang istilahnya ya warzuqni tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Ya Allah, berilah aku rezeki membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya, seintensifnya. Inilah yang dimaksud doa ini. Ya. Ya, sehingga kalau bacaannya sudah ditahsin dan sudah lancar, maka dia sudah punya pegangannya, sudah punya alatnya ya, untuk bisa menjadi orang yang warzuqni tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Ya. Maka dari bacaan-bacaan yang bagus ini, yang sudah lancar ini, ya, akan terbangun keimanan. Ya. Bukankah Al-Quran mengatakan orang manusia beriman itu, ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Apabila dibacakan Al-Quran bertambah imannya. Ya. Ya. Ini menunjukkan sebuah kondisi yang pasif. Berarti dia hanya mendengar. Mendengar saja manusia itu bisa
meningkat imannya. Apalagi kalau dia baca sendiri. Ya. Maka imannya meningkat. Ya. Iman yang meningkat itulah insya Allah akan menumbuhkan kesadaran-kesadaran yang lain. Ya. Dia akan menyadari ternyata ya, sayang kalau nggak dihafal, ya. Sayang kalau nggak dipelajari tafsirnya, sayang kalau nggak dipelajari tadabburnya. Ya. Inilah salah satu dampak kesadaran iman bagi orang yang terus merintis interaksinya dengan Al-Quran. Ya. Maka ketika Allah berikan kesadaran menghafal, ya, maka yang penting dia melakukan proses itu. Ya. Terlepas kemudian Allah menakdirkan jadi hafal 30 juz atau juz 30, ya, atau cuma 2 juz, ya, insya Allah tetap dimuliakan oleh Allah selama manusia itu sudah meyakini, ya, bahwa menghafal itu adalah salah satu bentuk interaksi yang memang harus ada. Ya. Ya. Kenapa harus ada? Ya. Karena di balik menghafal itu manusia akan terkondisi dalam sebuah sistem yang mengharuskan dia membaca dengan banyak. Ya. Nggak bisa lagi cuma puluhan kali. Minimal harus ratusan kali, bahkan sampai ribuan kali. Ya. Dan apa yang terjadi? Besarnya pahala yang dilakukan oleh orang-orang yang menghafal karena dia terus membaca Al-Quran itu dengan sebanyak-banyaknya. Ya. Bacaan Al-Quran yang terbaca sebanyak-banyaknya itu insya Allah akan melembutkan hati. Ya. Menjaga dari penyakitnya yang disebut dengan qaswah, ya. Qaswatul qulub, ya. Lembutnya hati itulah yang akan membantu manusia dalam memahami dan tadabbur, ya. Ya. Sehingga di dalam dirinya sudah mulai nih terbangun berbagai macam potensi kemampuan beral-Quran. Membacanya sudah dilalui prosesnya, menghafalnya sudah dilalui, belajar isinya sudah dilalui, ya. Kemudian tadabbur sudah dilalui, ya. Maka bisa dibayangkan kalau orang seperti ini menggunakannya untuk sholat, ya. Maka sholat yang sudah terbekali seperti ini, insya Allah, ya, sholat yang, ya, yang sesuai dengan aslinya, ya. Karena Rasulullah mengatakan khairus sholati qulul qunut, ya. Sebaik-baik sholat itu yang berdirinya lama, ya. Ya. Sehingga saat dia jadi makmum siap lama, saat dia sholat sendiri atau jadi imam siap juga untuk lama. Untuk apa berlama-lama itu? Untuk tadabbur. Itulah pelaksanaan sholat Jumat yang aslinya. Rasulullah mengatakan min fiqhi ma'innatir rajuli an yuqassiras shalah an yuqassiral khutbata wa yutilas shalah. Bukti pemahaman agama seseorang itu baik apabila dia mampu memendekkan khutbahnya. Ya, ternyata memendekkan khutbah itu memang perlu ilmu tersendiri. Ya, kalau pendek dalam arti baca hadis terjemahin selesai, ya insya Allah bagus. Tapi ya yang lebih
lebih bagus adalah pendek yang bersifat jami'un mani'un, ya. Pendek yang bersifat singkat tapi padat, ya. Ya, dengan mana dia bisa mengulas sebuah ayat, ya, atau sebuah hadis, ya, ya, betul-betul dengan singkat tapi padat, ya. Jadi sebaik-baik khotib adalah yang khutbahnya sebentar, ya, yang lama sholatnya, ya. Apa maksud Rasulullah seperti itu? Maksudnya tidak ada lain supaya jamaah itu lebih banyak ditarbiyah oleh ayat dibanding ditarbiyah oleh perkataan-perkataan khotibnya. Ya. Nah, inilah contoh, ya, pentingnya proses tahsin sampai kepada sebuah pembinaan pribadi muslim, bahkan sampai kepada pribadi umat, ya. Ya. Insya Allah umat ini, ya, kalau diguyur terus dengan Al-Quran, ya, insya Allah lebih mudah, ya. Ibarat ibarat besi, ya, berarti besi itu sudah diperlunak sehingga insya Allah mudah dibentuknya, ya. Jadi sholat Jumat diguyur dengan sholat yang agak lama, ya. Subuhnya juga diguyur dengan sholat yang agak lama. Karena di situ ada disunnahkan di rakaat pertama as-sajdah dan disunnahkan di rakaat kedua al-insan. Paling tidak itu 15 menit. Ya. 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 Tentu ini sangat jauh untuk dilaksanakan ketika proses-proses tadi tidak dilalui. Ya. Ya. Kalau langsung to the point, udahlah pokoknya umat ajak begini, ya. Ya masih untung kalau umatnya bersabar, ya. Tapi kalau umatnya nggak bersabar bisa kapok. Jangan sholat di sini kelamaan, ya. Ya. Tapi kalau proses pembelajaran Al-Qur'annya dijalankan dengan baik, insya Allah umat akan siap, ya, menerima guyuran-guyuran Al-Quran yang akan menyiram hatinya ataupun melunakkan hatinya. Maka insya Allah dia akan berproses menjadi mukmin yang, ya, mukmin yang senantiasa aktif bersama Al-Quran, ya. Ketika dia kemudian menjadi aktivis dakwah, ya, maka jadilah dia apa yang disebut oleh Rasulullah, matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujjah rihuha thayyib wa ta'muha hulu. Ya. Perumpamaan orang mukmin yang aktif berinteraksi dengan Al-Qur'an bagaikan buah utrujjah, baunya harum, rasanya lezat. Bau utrujjah itu maksudnya apa, ya? Ya, maksudnya sebuah perumpamaan di mana Allah jadikan manusia yang senantiasa bersama Al-Quran itu memiliki daya tarik yang luas, ya. Bukan puluhan, bukan ratusan, mungkin bisa ribuan bahkan jutaan manusia menikmati, ya, dakwahnya. Dan semakin banyak orang bisa menikmati dakwahnya, berarti semakin besar pahalanya. Nah, maka disinilah kita patut berghibthah, mendamba-dambakan menjadi orang-orang yang telah berhasil menjadi utrujjah. Ya, 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 sebutlah misalnya, ya, Al-Ustadz Hasan misalnya, ya, dialah utrujjah zaman ini, jutaan manusia, ya, karena karena kemampuannya berinteraksi dengan Al-Quran yang baik. Ustadz Syed Qutb rahimahullah misalnya, ya, juga orang yang kalibernya jutaan manusia menikmati, ya, dakwahnya, ya,
karena terasa utrujah. Sebaliknya, wal mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'an ya katamrah. Mukmin yang tidak aktif bersama Al-Qur'an ya, maka dia bagaikan buah kurma ya. Kurma itu enggak ada baunya tapi manis rasanya. Enggak ada baunya itu maksudnya daya tariknya tidak luas ya. Tidak banyak orang yang berusaha mengikuti jejak-jejaknya. Orang hanya menyadari bahwa dia tokoh ya. Tapi apa yang bisa kita ikuti dari tokoh itu nggak jelas ya. Dia memang tokoh, dia tokoh yang berusaha menyebarkan Islam ya. Tapi tidak berhasil membina umat ya, agar umat juga bisa senang dengan Al-Qur'an ya. Bahkan orang munafik pun ketika dia mau bersama Al-Qur'an, dia akan mendapatkan kebaikan dari Al-Qur'an. Rasulullah mengatakan, wal munafiqul ladzi yaqra'ul Qur'an karraihana ya. Rihuha thayyib wa ta'muha murrun. Ketika orang munafik itu mau bersama Al-Qur'an, mau membaca, mau berusaha tadabbur, dia menjadi bagaikan raihan, buah yang rasanya, yang baunya harum, ya, tapi rasanya pahit. Ya. Baunya harum ini menunjukkan masih adanya potensi-potensi kebaikan. Ya. Maka di zaman Rasulullah terjadi ya, orang-orang munafik yang kemudian bertaubat dan menjadi muslim yang baik. Dan yang terjelek adalah wal munafiqul ladzi la yaqra'ul Qur'an. Udah munafik enggak punya akses ke Al-Qur'an. Kal hamdalah, bagaikan buah hamdalah, baunya busuk dan rasanya pahit ya. Inilah sejelek-jelek manusia di atas bumi ini ya. Maka jangan sampai kita ya terjerumus sebagai manusia yang kal hamdalah ini. Itulah insya Allah yang bisa saya jelaskan tentang pentingnya pembinaan tahsinut tilawah di dalam kehidupan tarbiyah ataupun dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah bisa dipertajam dalam tanya jawabnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, penjelasannya sudah sampai ke buah-buahan. Ini mengingatkan kita sebentar lagi akan berbuka. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin kita akan raise hand dulu yang akan bertanya. Dipersilahkan 3 penanya dulu. Langsung aja baca chat Pak Arif. Oh langsung, oke. Baik. Urut kacang aja. Ya, urut kacang dari atas ya. Ustadz, ini ada yang tanya, umumnya waktu tilawah normalnya berapa menit jika 1 juz membaca standar benar tajwidnya? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, apakah ada riwayat yang menyatakan jika kita khatam Al-Quran lebih dari 40 hari termasuk melalaikan Al-Quran? Itu yang kedua. Cukup kali Pak Arif. Oh cukup. Ya. 2 dulu ya. Oke. Ya wallahu alam, ini ijtihad saya ya. Ya normal itu 30 menit insyaallah ya. Itu pun sudah dengan bacaan yang sudah mengarah hadar ya. Hadar itu berarti sudah agak cepat ya. Ya khawatirnya kalau kurang dari 30 menit ya, maka bacaannya sudah betul-betul ya, tidak saja keluar dari hadar tapi juga
menjadi terlalu berkonsentrasi kepada capaian. Maka sungguh sangat tidak sehat ya. Kalau baca yang dipikirkan 1 juz itu 20 halaman. Ya. Kalau kita ya, kepingin, ya, memang banyak juga yang 1 juz selesai 20 menit, 15 menit ada. Ya. Biasanya kalau kurang dari 30 menit membacanya itu sudah konsentrasinya itu selesai 1 juz, capai 1 juz gitu ya. Udah nggak kepikir ini yang sedang saya baca apa ini ya, ini pesannya apa, udah mikirnya ya, wah ini sudah 10 halaman, ini sudah 15 halaman. Jadi maksud saya, kalaupun kita suatu saat bisa 15 menit 1 juz, ya tetap saya sarankan ya bikin aja 30 menit itu bacaan yang sedang, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, sehingga kalau suatu saat Allah berikan kepada kita rezeki pemahaman, ya, rezeki pemahaman, rezeki tadabbur, insya Allah 30 menit itu masih nyambung ya tadabburnya. Ya, sehingga ya, di atas 30 menit berarti sudah bacaannya berarti sudah agak nggak lancar berarti ya. Kecuali kalau memang sengaja dibaca secara tampil ya. Tampil secara utuh memang menjadi lebih dari itu ya, bisa 1 jam ya. Kalau tampil seperti yang di misalnya gaya baca Syekh Mahmud Al-Husari misalnya bisa 1 jam memang ya. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulah. Kalau modelnya begitu bisa 1 jam, tapi kalau normal saja yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kurang lebih 30 menit lah insyaallah tercapai ya. Sebenarnya modal utama membaca itu keimanan ya. Hatta yang sudah hafal, hatta yang sudah lancar, ketika keimanannya menurun, ketika keimanannya tidak diperjuangkan, ya, nggak terlaksana juga. Tapi betapapun keimanannya, tapi sebaliknya keimanan yang tinggi dengan bacaan tertatih-tatih pun, ya, tetap bisa banyak. Oleh karena itu, siapa saja yang melihat seorang muslim yang dengan bacaan yang susah sekali, tapi dia bersabar, satu kata demi kata dia baca, ya. Nah, maka ya, itu harus menjadi satu motivasi tersendiri. Ya. Masya Allah, ini orang ya dalam kondisi baca yang terbata-bata aja dia sabar, duduk berjam-jam, 2 jam, 3 jam hanya untuk membaca sejuz setengah ya. Atau terkadang kalau Jumat Al-Kahfi itu jadi kayak seharian ya. Habis subuh dia cuma kuat baca 2 halaman, ntar jam seberapa baca 2 halaman ya. Sampai akhirnya selesai ya. Ya. Jadi intinya sehat dan iman itu insya Allah ya, mau agak lambat, mau agak ya, mau normal, insya Allah terlaksana. Ya. Maka ya, itu istihad dari sebagian ulama ketika
mereka mengatakan ya, kalau sampai 40 hari nggak selesai berarti dia dianggap tidak tidak akrab, atau berarti dia telah hidup berjarak dengan Al-Quran. Istilahnya sih hajirul Quran, orang menjauhi Al-Quran. Ijtihad itu sebetulnya juga diambil dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Diinspirasi dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau mengatakan, Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Habiskan Al-Quran 114 surat, karena saat hadis ini diungkapkan belum ada juz ya. Bacalah Al-Quran itu ya mungkin nyaris 114 surat kalau memang mungkin belum utuh surat-suratnya. Ketika taujih Rasulullah ini didengar oleh para sahabat yang memiliki keimanan yang baik, ya, maka mereka agak sedikit menyesalkan. Ya. Kok sebulan satu Al-Quran? Ya. Maksudnya apa? Terlalu sedikit. Ya. Sebulan satu Al-Quran, dikit amat. Ya. Berarti kita ketemu Al-Baqarah itu sebulan sekali. Ketemu An-Nisa itu sebulan sekali. Sehingga mereka nanya, gimana kalau 20 hari sekali aja Rasulullah? Silakan. Gimana kalau 10 hari? Bagaimana? Rata-rata ini seminggu sekali. Ya. Bahkan ada yang sampai 3 hari sekali ya Rasulullah. Akhirnya semua dibenarkan oleh Rasulullah. Tercepat 3 hari sekali selesai satu Al-Quran. Begitu respon para sahabat yang memiliki iman yang baik terhadap Al-Quran saat itu, ya, istilahnya ya, dalam tanda kutip agak keberatan dengan hadits ini. Tapi dalam kondisi iman ini kurang, ya, bisa jadi keberatan juga. Ya. Cuma keberatannya jadi nggak kebanyakan sebulan, selesai sebulan. Mengeluh kebanyakan, kalau para sahabat mengeluh kesedikitan. Ya. Tapi nampaknya Rasulullah ini sudah menjadikannya sebagai standar keimanan minimalis. Ya. Ya. Bisa selesai sebulan itu minimalis, atau kalau istilah lain mungkin standar iman yang pas-pasan. Ya. Ya. Kurang enggak, lebih enggak, pas-pasan. Maka apa jadinya kalau sudah pas-pasan masih dikurangi lagi? Ya. Ya. Untuk itulah kemudian disimpulkan, ya, seperti juga yang nasihat Ustaz Hasan rahimahullah dalam ini, ya, an yakuna laka wirdun yaumiyyun la yaqillu an juz'in. Jangan sampai kamu kurang dari 1 juz ya dalam sehari, ya. Ya. Wa alla takhtima aktsara min syahrin. Jangan sampai ya kamu itu enggak hatam udah lebih sebulan. Ya. Maksudnya berarti sudah di bawah standar. Padahal kita ini mau dididik menjadi penggerak-penggerak dakwah, ya. Islah umat, orang-orang akan berbagi dengan umat. Ya. Maka yang dikhawatirkan bagaimana kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya. Sekedar pas-pasan aja enggak. Di bawah pas-pasan. Ya. Khawatirnya ibaratnya seperti orang yang, ya, jualan obat tapi belum pernah merasakan kemanjuran obat itu, cuma baca aja bahwa obat ini manjur buat ini, tapi dia sendiri nggak merasakan. Ya. Maka ketika kita diajarkan, ayo ya, usahakan sehari baca 1 juz supaya sebulan, sehingga terbangun hubungan dengan
Allah Subhanahu wa taala yang intensif, sehingga ketika dia berdakwah insya Allah lebih tercium aroma utrujahnya, ya. Sehingga insya Allah dakwah punya daya tarik bagi umat insya Allah. Baik, Allah. Masih bisa ada ini pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, Bagaimana menurut Ustaz tentang pendapat Imam Ghazali bahwa salah membaca Al-Quran itu berdosa? Yang ya, malam yujawwidil Qur'ana athimu, begitu kata beliau. Ya. Ya. Maka pertama, ya, syair beliau ini kan dalam bentuk syair, ya, istilahnya dalam bentuk rojaz, ya. Ya, tidak bisa atau belum bisa kita terapkan kepada umat Islam yang pada umumnya buru-buru masalah tajwid, ya. Sekedar sholat saja masih banyak yang nggak bisa, ya. Artinya jangan terlalu nekat dengan ungkapan ini kemudian pokoknya berarti semua umat ini dosa semua. Kenapa? Karena bacaannya nggak ada yang benar. Ya. Ya. Kita belum bisa seperti itu. Ya. Karena kondisi umat kita memang sangat di bawah standar. Ya. Kalau tiba-tiba kita vonis, ya, kalian ini semua tiap hari dosa karena bacaan Qur'annya belum bagus, ya. Maka tidak atau menyalahi sebuah fiqh dakwah, ya. Ini memang diucapkan ketika kondisi umat sudah dalam kondisi standar, ya. Ya. Pembelajaran Al-Quran sudah dihandle oleh negara sehingga, ya, hampir siapapun nggak bisa menghindar untuk tidak belajar Al-Quran, ya, karena sudah dihandle oleh negara, ya, dibiayai negara dan seterusnya. Sehingga kalau masih nggak mau juga, tepat kalau difatwakan ungkapan Imam Ghazali ini, malam yujawwidil Qur'ana athim, ya. Itu tinjauan dakwahnya seperti itu, ya. Kemudian kalau tinjauan fikihnya, ya, ya harus dibedakan antara orang yang, ya, sudah berusaha belajar, ya, tapi belum bisa, ya, tapi belum berhasil, tentu insya Allah tidak termasuk fatwa ini, tidak termasuk ancaman ini, ya. Ya. Atau mungkin sudah pernah belajar tapi mungkin dinyatakan nggak lulus, ya, ya, tapi belum sempat belajar lagi, insya Allah itu pun menjadi pertimbangan bahwa, ya, kurang sempurnanya tajwid di dalam dirinya bukan karena kesengajaan, ya. Jadi otomatis yang athimu, yang dianggap berdosa ketika seorang, ya, secara meyakinkan mengatakan nggak harus itu, yang penting orang itu paham, ya, ya. Nah, kalau dia istilahnya apa istilahnya kekeh, ya, ngotot dengan seperti ini, ya, maka bisa aja saya sangat mungkin dia berdosa. Kenapa? Ya karena tadi Rasulullah kan sudah mengatakan belajarlah Al-Quran ini secara utuh, ya, teknisnya, ininya semuanya secara utuh dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau kamu nggak baca dengan tajwid, berarti kamu itu tidak membaca atau melaksanakan isi Al-Quran itu secara utuh, ya. Bagaimana kata Imam Ghazali itu sendiri, wa hakadha minna ilaihi wassalam. Demikianlah Al-Quran itu dari generasi ke generasi memang diajarkan secara utuh, ya. 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 Jadi hanya jangan sampai memang ini ada di lapangan, ya. Ya. Karena orang saking nggak minatnya sama tahsin tilawah habis diserang, ya. Ya.
diserang, dijelek-jelekan, ya, atas nama yang penting itu paham, ya. Ya, apa gunanya bacaan bagus tapi nggak paham. Ya. Saya pernah itu langsung di hadapan masyarakat digugat seperti itu oleh jamaah. Saya katakan, Pak, kalau yang kita inginkan itu bertajwid dan paham. Ya, saya sepakat sama Bapak, memang harus paham. Ya. Tapi nggak sepakat kalau yang penting paham walaupun nggak bagus. Karena itu cita-cita kita bacaannya bagus dan paham. Dan ya saya contohkan sehingga dia ya ini minta maaf ya, istilahnya nggak kebayang bagi dia bahwa ternyata Al-Quran itu bisa dipelajari semuanya, ya, pemahamannya bisa, perbaikan bacaan juga bisa, ya. Mungkin saking awamnya, ya. Ya, bayangkan perbaikan bacaan itu suatu hal yang nggak terjangkau, ya. Kita kan bukan orang Arab, ya. Walaupun ternyata orang Arab sendiri kalau nggak tahsin ya nggak berani, ya. Nggak, artinya dia mengakui bacaannya nggak bagus, ya. Ya, ada sedikit pengalaman misalnya waktu saya di sholat di Tokyo, ya. Ya, saat itu di komunitas Arab, ya. Ya. Masjid komunitas Arab, ya. Waktu itu sholat maghrib, ya. Masya Allah orang Arabnya nyadar, ya, bahwa di antara kami memang istilah kita belum tahsin, ya. Ya. Maka sebelum qomat dia langsung pengumuman, ya. Katanya ahadum minkum man yutqinut tilawah, ya. Ada di antara jamaah yang bacaannya bagus, ya saya tahu ini pengumuman karena komunitas Arab yang ya bagus mengakui apa adanya. Saya angkat tangan dan alhamdulillah saya lah yang kemudian didaulat, ya, untuk jadi imam di masjid itu waktu itu. Ya, baik, insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Kita sudah melewati jam 5. Insya Allah ini masih ada beberapa pertanyaan yang lain. Tapi mungkin kita bisa cukupkan sampai di sini. Sebelum kita ke penutupan, kami meminta Ustadz untuk memimpin doa Ustadz, doa penutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi 3 pada saat ini, maka berakhir pula kita sampai acara
Sehari Bersama Quran yang diselenggarakan oleh Bidang Pegadaian di